Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali bersama merenungkan kebenaran firman Tuhan yang adalah penuntun dan pertolongan bagi kita dalam menjalani hidup kita bersama Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Saya akan membacakan nats kita, Galatia 5 ayat 22 dan 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Saudara-saudara, kita melanjutkan belajar tentang buah roh, dan kali ini kita belajar buah roh yaitu damai sejahtera. Sebagaimana sebelumnya saya sampaikan bahwa dalam Galatia 5, dalam mempelajari Galatia 5 ayat 22 dan 23 ini, kita harus selalu ingat bahwa yang kita pelajari adalah buah Roh Kudus, yaitu buah yang dihasilkan Roh Kudus, bukan oleh kita. Karena memang yang namanya buah adalah sesuatu yang tumbuh secara alamiah atau dengan sendirinya dari sebatang pokok. Dengan begitu, buah roh adalah buah yang secara alamiah atau dengan sendirinya dikeluarkan oleh Roh Kudus. Dalam hal ini, Roh Kudus adalah pokok yang menjadi sumbernya, dan setiap orang yang percaya yang didiami oleh Roh Kudus itu adalah ranting yang menjadi alat atau sarana membuahkannya, mengeluarkan buahnya. Dengan demikian, ketika kita berbicara tentang damai sejahtera, maka damai sejahtera yang dimaksud haruslah damai sejahtera menurut Roh Kudus. Damai sejahtera yang dibuahkan oleh Roh Kudus, bukan damai sejahtera menurut kita atau yang dibuahkan oleh kita atau yang dibuahkan oleh dunia ini. Saudara-saudara, dan arah kita dalam mempelajarinya bukan sekedar soal bagaimana supaya kita mempunyai buah roh, bagaimana supaya kita mempunyai damai sejahtera, melainkan bagaimana kita harus belajar mengikuti pimpinan roh, bagaimana kita harus belajar mengikuti pimpinan damai sejahtera menurut Roh Kudus itu sendiri. Karena itu tujuan yang sebenarnya yakni supaya kita yang hidup oleh roh mengikuti pimpinan roh. Saudara-saudara, oleh sebab itu setiap orang yang percaya, kita orang-orang yang percaya, yang pada kita Roh Kudus telah dimeteraikan sebagai tanda bahwa diri kita, setiap orang yang percaya bukan lagi milik kita, melainkan milik Tuhan, yang mengharuskan seluruh hidup kita adalah oleh, dari, dan untuk Tuhan. Dengan demikian, ketika kita belajar tentang damai sejahtera sebagai buah roh, berarti kita sedang belajar bagaimana mengikuti damai sejahtera yang berdasarkan Roh Kudus, bukan sedang berusaha mencari atau membangun damai sejahtera kita sendiri, melainkan sedang belajar mengikuti damai sejahtera yang sesuai dengan damai sejahtera oleh Roh Kudus. Sehingga kita pun tidak sedang mengikut Tuhan demi mendapatkan damai sejahtera menurut versi kita, melainkan sedang mengikuti damai sejahteranya Tuhan. Karena bukan tidak mungkin kita mengikut Kristus, bisa jadi bukan tidak mungkin orang mengikut Kristus sebenarnya bukan sedang mengikuti damai sejahtera Kristus, tapi sedang berusaha untuk mendapatkan damai sejahtera menurut dirinya sendiri. Kita bisa mengikut Tuhan, tetapi untuk mencari damai sejahtera menurut diri kita sendiri. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tidak jarang saya mendengar atau kita mendengar orang berkata, baik-baiklah kau sama Tuhan supaya baik hidupmu. Atau yang sejenisnya, tapi prinsipnya sama. Mari ikut Tuhan supaya hidup kita baik. Baik dalam artian sesuai dengan yang kita inginkan. Ungkapan ini sangat jelas menunjukkan bahwa mengikut Tuhan itu tujuannya adalah demi diri kita sendiri. Dan Tuhan kita jadikan sebagai objek pemenuh apa yang kita mau, termasuk ketika berbicara soal damai sejahtera. Ayo ikut Tuhan supaya kita memperoleh damai sejahtera. Dan damai sejahtera yang kita maksudkan adalah damai sejahtera menurut versi kita. Kalau demikian kita sedang salah arah dalam mengikut Tuhan.
Tuhan yang kita suruh mengikuti pimpinan kita, bukan kita yang mengikuti pimpinan Tuhan atau pimpinan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah damai sejahtera menurut Roh Kudus? Tentu pertanyaan ini sama dengan apakah damai sejahtera menurut Tuhan. Sebuah pertanyaan yang sangat penting kita jawab dengan jawaban yang benar. Dalam bahasa asal Perjanjian Baru, bahasa Yunani, kata damai sejahtera yang terdapat dalam Galatia 5 ayat 22 ini itu ditulis dengan kata eirene. Mungkin sudah sering kita dengar. Kata eirene itu sendiri terdapat banyak dalam Alkitab. Dan semuanya merujuk kepada damai sejahtera yang berasal dari Allah. Karena memang damai sejahtera itu sendiri hanya berasal dari Allah dan oleh Allah sendiri. Di luar itu adalah damai sejahtera yang tidak sesungguhnya. Kalaupun orang merasa itu damai sejahtera, kalau bukan dari Allah, itu hanya merasa damai sejahtera. Bukan damai sejahtera yang sesungguhnya. Hanya merasa saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itu juga sebabnya dalam seluruh surat-suratnya, Rasul Paulus ketika berbicara tentang damai sejahtera, ketika menyebutkan damai sejahtera, Rasul Paulus selalu menyatakan hal itu, bahwa damai sejahtera itu berasal dari Allah. Allah adalah sumber dari damai sejahtera itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera adalah kebalikan dari rasa takut. Dalam Alkitab, kita menemukan dengan begitu jelas bahwa kata damai sejahtera itu muncul dalam konteks atau dalam situasi atau di tengah-tengah situasi adanya atau hadirnya ketakutan, kecemasan, kegusaran. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mungkin kita masih ingat ketika para gembala di padang dijumpai malaikat untuk memberitakan tentang kelahiran Yesus, malaikat berkata kepada mereka, damai sejahtera. Dan itu dikatakan malaikat ketika malaikat menjumpai para gembala yang diliputi ketakutan. Saudara, di sekitar peristiwa kebangkitan Yesus, ketika para murid diliputi oleh ketakutan, beberapa kali Yesus menampakkan diri kepada mereka dan mengatakan, damai sejahtera bagi kamu. Dan dalam surat-suratnya, Rasul Paulus juga senantiasa menyatakan damai sejahtera yang daripada Tuhan dalam surat-suratnya. Secara khusus pada pembukaan surat-suratnya, saudara bisa lihat semua pembukaan surat-suratnya Paulus katakan berbicara tentang damai sejahtera yang dari Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera adalah kebalikan dari rasa takut kepada Allah, yaitu rasa takut karena manusia sadar dirinya berdosa. Keberdosaan yang sangat tidak disukai oleh Allah itu menimbulkan ketakutan pada pihak manusia. Kenapa? Karena manusia juga tahu, kita tahu bahwa keberdosaan sungguh tidak disukai oleh Allah. Keberdosaan telah membangkitkan murka Allah, telah mengakibatkan Allah murka atas manusia. Karena memang Allah sudah nyatakan sebelumnya, ketika manusia menyimpang dari apa yang Tuhan katakan, maka maut, kebinasaan yang kekal adalah menjadi bagiannya. Itulah murka Allah yang tidak bisa dihindari oleh setiap orang yang berdosa, kecuali tidak berdosa. Dan dipastikan tidak ada yang bisa menghindar karena semua orang telah berbuat dosa. Inilah pasal dari ketakutan manusia yang atasnya damai sejahtera diberikan Tuhan. Sehingga damai sejahtera itu adalah pendamaian oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus, yang adalah jalan pendamaian manusia dengan Allah. Saudara, di dalam Yesus Allah memperdamaikan dirinya dengan kita manusia yang berdosa, yang seharusnya dimurkai, sehingga kita tidak takut lagi, tidak perlu takut lagi kepada Allah dan kepada hukuman kebinasaan yang kekal. Melainkan supaya kita, orang yang percaya ini, beroleh damai sejahtera. Inilah damai sejahtera yang hakiki, yang mendasar,
bahwa kita tidak takut lagi kepada kebinasaan yang kekal, kepada murka Allah, karena kita yang percaya kepada Yesus tidak lagi akan mengalami hal itu. Karena kita yang percaya kepada Yesus, dosa kita telah ditebus sekali untuk selama-lamanya. Maut tidak lagi berkuasa atas kita, kebinasaan tidak lagi menjadi bagian atau tujuan kita, tetapi kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga, itulah yang menjadi kehidupan kita, menjadi bagian kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah damai sejahtera yang hakiki, yang mendasar, yang sudah menjadi milik kita, orang percaya. Selanjutnya, saudara-saudara, sebagai orang-orang yang sudah diperdamaikan dengan Allah, sebagai orang-orang yang sudah beroleh keselamatan dari Allah, ketika kita berbicara tentang damai sejahtera sebagai buah Roh Kudus, berarti kita sedang berbicara tentang damai sejahtera di dalam kekudusan hidup sebagai orang percaya. Saudaraku, sebagai orang percaya yang pada kita Roh Kudus telah dimeteraikan, yang mengharuskan kita harus menyerahkan dan mengarahkan hidup kita ke dalam pimpinan Roh Kudus itu, damai sejahtera kita adalah ketika kita hidup dalam kekudusan, ketika kita hidup dalam kebenaran Tuhan. Jadi damai sejahtera yang adalah buah roh itu bukan sekedar berbicara tentang rasa tenang, ketenangan, melainkan rasa tenang atau ketenangan karena kita tidak dalam keberdosaan, karena kita tidak dalam ketidakbenaran. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sedikit begitu mudah orang terjebak pada pengertian damai sejahtera sebagai rasa tenang yang keliru. Misalnya, ketika seseorang melakukan kesalahan, dia diliputi kegelisahan atau ketakutan, lalu yang lain berkata, "Tenanglah, jangan takut." Sebenarnya, saudara-saudara, ketika takut dalam melakukan kesalahan, atau ketika takut karena sudah melakukan kesalahan, itu sebenarnya sungguh sangat baik. Dan demikianlah seharusnya. Setiap orang yang percaya pasti mengalami rasa takut ketika dia sedang hidup dalam ketidakbenaran. Ketika dia sedang melakukan sesuatu yang tidak disukai atau yang tidak sesuai dengan kebenaran Tuhan. Itu sebab ketika seorang percaya, ketika dia terlambat tapi tidak ada takutnya, itu artinya dia tidak sedang memberi dirinya dipimpin oleh roh, melainkan oleh dirinya sendiri. Itu sebabnya dia tenang walaupun terlambat. Dia sedang mengikuti pimpinan dirinya sendiri. Karena kalau dia mengikuti pimpinan roh, orang harus takut terlambat. Ketika kita berbohong tapi tidak takut lagi, kita tidak sedang mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ketika kita melanggar aturan tertentu, semisal aturan lalu lintas, tapi kita tidak takut lagi, itu kita tidak sedang mengikuti pimpinan Roh Kudus. Ketika kita suka dengan hal-hal yang jahat, ketika kita suka dengan hal-hal yang bersifat pornografi, dan kita tidak takut lagi di tengah-tengah semua itu, kita tidak sedang mengikuti pimpinan Roh Kudus lagi. Ketika kita melakukan hal-hal yang kita tahu itu tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tapi tetap kita lakukan, kita tidak sedang dalam pimpinan roh, atau tidak sedang memberi diri kita dipimpin oleh roh. Apalagi sebenarnya kita takut melakukannya karena kita tahu salah, tapi tetap saja kita lakukan. Ini sungguh jelas. Kita tidak sedang memberi diri dipimpin oleh roh, melainkan kita mengikuti pimpinan diri kita sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, karena itu, jika kita ingin hidup dalam damai sejahtera Tuhan, dalam damai sejahtera yang adalah buah roh, maka jalan kita adalah hiduplah dalam kebenaran, belajar terus kebenaran, melakukan terus kebenaran, dan melakukan terus apa yang berkenan kepada Tuhan. Itulah damai sejahtera kita yang sesungguhnya. Karena itu, kiranya kita semua menyerahkan dan mengarahkan seluruh hidup kita dalam pimpinan Roh Kudus, sehingga kita sungguh mengalami membuahkan damai sejahtera
menurut Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Shalom.